Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya dengan video pembelajaran. Kali ini saya akan membahas tentang memahami deretan morfologi yang diampu oleh dosen saya, Bapak Immanuel DB Silotonga MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diki Alfredo Ginting, saya dari Universitas Katolik Santo Thomas, Medan. Yang pertama kali yang akan kita bahas adalah deretan morfologi. Deretan morfologi adalah suatu daftar yang memuat kata-kata yang berhubungan dalam bentuk dan artinya. Misalnya, kita dapat kata kejauhan. Untuk mengetahui apakah kata itu terdiri dari suatu morfem atau beberapa morfem, haruslah kita tahu bandingkan dengan kata-kata lain dalam deretan morfologi. Di samping kejauhan terdapat menjauhkan, dijauhkan, terjauh, berjauhan, menjauhi, dijauhi. Jadi deretan morfologinya sebagai berikut. Dari perbandingan kata-kata yang terdapat dalam deretan morfologi di atas, dapat disimpulkan adanya morfem jauh sebagai unsur yang terdapat pada tiap-tiap anggota deretan morfologi. Hingga dapat dipastikan bahwa kata kejauhan terdiri dari morfem jauh dan morfem kean. Begitu juga yang lainnya. Deretan morfologi amat berguna dalam penentuan morfem-morfem. Kata terlantar misalnya, apakah terdiri dari satu morfem atau dua morfem? Dapat diketahui dari deretan morfologi, kata itu harusnya dibandingkan dengan kata-kata lain yang berhubungan dalam bentuk dan artinya dalam deretan morfologi. Dari deretan morfologi di atas, dapat dipastikan bahwa kata terlantar hanya terdiri dari suatu morfem. Yang kedua adalah pengertian morfem. Pengertian morfem menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna secara relatif stabil dan tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil. Morfem adalah suatu gramatikal terkecil yang memiliki makna dengan kata terkecil. Berarti satuan itu tidak dapat dianalisis menjadi lebih kecil lagi tanpa merusak makna. Umpamanya, bentuk membeli dapat dianalisis menjadi dua bentuk terkecil, yaitu me dan beli. Euler 2006-63 mengatakan bahwa morphem is a minimal unit of meaning or grammatical function, yaitu morfem adalah suatu makna atau fungsi gramatikal terkecil. Sebagai kesatuan pembeda makna, morfem merupakan bentuk terkecil tidak dapat dibagi menjadi kesatuan bentuk yang lebih kecil. Yang ketiga, pengertian prinsip pengenalan morfem. Kata prinsip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna asas kebenaran, yang menjadi pokok dasar pikiran atau bertindak. Berangkat dari pengertian tersebut, prinsip pengenalan morfem adalah asas atau dasar cara kita mengenal sebuah morfem dalam bahasa. Menurut Muslik atau Tata Bentuk Bahasa Indonesia 2010, prinsip pengenalan morfem bisa dipakai dasar untuk mengidentifikasi morfem suatu bahasa. Prinsip pertama adalah bentuk yang berulang atau sama yang mempunyai pengertian yang sama, termasuk morfem yang sama. Contohnya, di daerah, di sana, di mana, di sawah, di dalam, di samping, di atas. Daerah, sana, mana, sawah, dan di samping dan di atas adalah morfem bentuk di, memiliki arti yang sama, yaitu menunjukkan tempat. Prinsip yang kedua adalah bentuk yang mirip susunan morfem-morfemnya yang mempunyai pengertian yang sama, termasuk morfem
yang sama apabila perbedaan-perbedaan itu dapat diterangkan. Mari kita lihat beberapa contohnya, yaitu yang satu meraba, yang kedua men dan tulis, yang ketiga membaca, yang keempat menyimak, yang kelima menggapai, yang keenam mencium, yang ketujuh membeli. Dengan prinsip 2 dapat kita pahami bahwa morf, men, dan lain-lain di atas yang terdapat pada kata tersebut adalah morfem yang sama. Hal ini disebabkan semua morfem itu memiliki pengertian yang sama, walaupun morf itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Prinsip yang selanjutnya adalah prinsip ketiga. Bentuk yang berbeda susunan fonem-fonemnya yang perbedaan-perbedaannya tidak dapat diterangkan secara fonologis. Misalnya, bisa dianggap sebagai morfem yang sama, asal perbedaan-perbedaan itu bisa diterangkan secara morfologis. Contohnya, kata berbaring, bersua, bertemu, belajar, beradu, bekerja, bersandar. Di dalam ketujuh kata di atas terdapat morf yang berupa bentuk dasarnya baring, sua, temu, ajar, adu, kerja, dan sandar. Dan morf yang merupakan bentuk afiks ber, be, dan bel. Prinsip yang keempat, morfem-morfem yang berbeda apabila berbeda pengertiannya. Yang kedua, morfem yang sama apabila memiliki pengertian yang sama atau mirip, namun bentuk-bentuk itu memiliki distribusi yang berlainan. Yang ketiga, morfem-morfem yang berbeda walaupun pengertiannya berhubungan jika memiliki distribusi yang sama. Contohnya, kakak, adik, kaki kursi, kaki gunung, daun telinga, daun pintu, punggung kerbau, punggung bukit adalah bentuk-bentuk yang homofon atau sama dan memiliki arti yang berhubungan, tapi masing-masing didistribusikan yang berlainan. Seperti kedudukan kaki adik tidak dapat menggantikan kedudukan bentuk kaki gunung, atau daun telinga tidak dapat digantikan. Prinsip yang kelima, suatu bentuk bisa dinyatakan sebagai morfem jika yang pertama, berdiri sendiri atau dapat dipisahkan. Contoh yang, dan, dari, pada, ke, karena, sebab, pun, ketika, bahwa, dan ku. Poin yang kedua, merupakan bentuk pembeda di antara bentuk-bentuk di dalam deretan struktur. Contoh, an, pe, atau tanaman, dan pemuda. Poin yang ketiga, dapat berkombinasi dengan unsur lain yang dapat berdiri sendiri. Yang keenam, atau prinsip yang terakhir, jika suatu bentuk terdapat di dalam kombinasi suatu-suatunya dalam bentuk lain yang pada gilirannya dapat berdiri sendiri atau di dalam kombinasi dengan bentuk-bentuk lain, bentuk itu dianggap morfem. Juga contoh yaitu renta, yang, kedapatan suatu-satunya berkombinasi dengan bentuk tua pada tua renta. Bentuk renta yang dianggap sebagai morfem. Baiklah teman-teman, di atas tadi merupakan teori kita untuk hari ini atau tugas saya juga untuk hari ini dengan judul besarnya tadi, memahami deretan fonem
Dan begitu juga teman-teman, jika ada tutur kata saya yang salah, saya minta maaf. Dan saya juga menerima kritikan dari teman-teman yang bertujuan untuk membangun kebenaran bersama, membuat kemajuan bersama kepada kita yang sama-sama belajar. Baiklah teman-teman, sampai jumpa, selamat pagi.